رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maupun para akhwat yang semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kalian semuanya. Pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Terutama Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang wajib kita pelajari yang pertama adalah menuntut ilmu. Dan ilmu itu mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu, ya. Bahkan kita wajib untuk mengamalkan ilmu, ya. Ada dua golongan yang mereka itu meninggalkan untuk mengamalkan ilmu. Yang pertama disebabkan karena riya dan mencari pujian, ya kan? Disebabkan karena apa? Riya dan mencari pujian ataupun sanjungan. Yang kedua adalah disebabkan karena berpaling dan bermalas-malasan daripada mengamalkan ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin yang sudah mengetahui tentang satu kebenaran al-haq. Ketika seseorang dia tidak mendakwahkan ilmu yang telah dia ketahui, ya, maka dia termasuk kategori orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Dan di dalam ayat Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat juz yang kedua itu Allah sebutkan maksudnya Allah melaknat orang-orang yang mereka itu menyembunyikan al-haq, kebenaran, setelah kebenaran itu dijelaskan dalam Alkitab. Allahu a'lam bishawab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat yang kita bahas kemarin adalah bersabar. Kita harus sabar dalam dakwah ini, ya. Kita harus sabar karena kita sedang menapaki jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi kita lihat mereka telah mendahului kita dalam berbagai macam ujian dan cobaan yang datang kepada mereka, baik berupa cacian, makian, hinaan, bahkan dibunuh. Bahkan ada para nabi yang dibunuh karena mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita lihat umat-umat terdahulu, mereka diuji dengan ujian yang begitu besar. Ya, ada yang didatangkan lalu kepalanya disisir dengan sisir besi sampai tinggal apa? Tengkoraknya saja. Ya, lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana mereka diuji. Mereka diuji. Ya, Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Allah firmankan, apakah kalian menyangka kalian akan dimasukkan ke dalam syurga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang permisalan orang-orang sebelum kalian kepada kalian. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa, mereka ditimpa berbagai macam masalah dari orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah ini, terhadap Islam, terhadap tauhid. Massathumul ba'sa wad-dharra, dan berbagai macam kemudaratan dan keburukan. Wa zulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai macam guncangan. Sahabat diboikot. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot dan para sahabatnya sampai mereka makan rumput. Ya, tidak ada, mereka tidak boleh berdagang, mereka tidak boleh berjual beli dengan orang kafir Quraisy. Pada waktu itu kafir Quraisy semua mereka memboikot sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka makan rumput. Ya, mereka diuji, mereka disiksa. Bagaimana Sumayyah disiksa, Yasir disiksa, ya kan? Bilal bin Abi Rabah disiksa, ya, oleh tuannya Umayyah.
dengan siksaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu pasti datang kepada kita ketika kita berada di atas jalan al-haq ini, jalan kebenaran ini. Ya, wazulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai macam masalah, kemudaratan, keburukan dan sebagainya. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sabar di muka bumi. Manusia paling sabar, sebaik-baik manusia di muka bumi, penghulu Bani Adam, nabi terbaik, khatamul anbiya'i wa rasul, penutup para nabi dan rasul. Lihat bagaimana beliau mengatakan, hatta yaqula Rasul, sampai Rasul kita mengatakan mata nasrullah. Begitu juga para sahabat mengatakan ucapan yang sama, sampai mengatakan ucapan seperti ini, menunjukkan ujian yang begitu luar biasa. Kita belum ada apa-apanya, kita diuji dengan, kita masih dikatakan kita berjanggut, wanita bercadar dikatakan teroris, kita di atas celana di atas mata kaki masih dikatakan banjir, berjanggut dibilang seperti kambing dan sebagainya. Ini masih belum ada apa-apanya, ya kan? Kita masih cuman diancam, belum dikeroyok, belum dipukul, belum diserang, belum. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian itu pasti akan datang bagi orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu akan datang sesuai dengan tingkatan agama dan keimanan seseorang. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia itu mereka menyangka akan ditinggalkan, ayyaqulu amanna, mereka setelah mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji? Jadi kita itu jangan menyangka, kita menganggap kita beragama terus tidak diuji, tidak. Ya. Jadi jangan anggap sesuai. Kita pasti diuji dengan orang terdekat kita, diuji daripada keluarga kita. Bagaimana dulu ketika antum mengenal sunnah Nabi SAW, antum dikucilkan, dicaci, dimaki, dikatakan sesat, dikatakan teroris dan sebagainya, kan? Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita semua akan diuji. Wahum la yuftanun. Mereka menyangka mereka tidak akan, mereka mengatakan kami beriman, kami di atas tauhid, kami di atas sunnah, sedangkan mereka tidak akan diuji. Pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang tentunya jawabannya sudah pasti, yaitu walaqad fatanna alladzina, ya Allah berfirman apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dengan ujian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Kita ini belum ada apa-apanya ujian hari ini. Yang kita hadapi dari ujian hari ini belum ada apa-apanya. Dan ujian itu datang akan sebagai apa? Sebagai bentuk tes tentang kualitas dalam diri kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan dalam diri kita. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Wala ya'lamannal kadzibin, Allah akan mengetahui dengan ujian itu orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Maka di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ujian itu pasti akan datang. Maka poin yang harus kita sadari dan kita harus tanamkan dalam diri kita adalah sabar. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi SAW, beliau Allah alam bisawab, nyawa. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang kemarin kita bahas, dengan kesabaran itu terhadap kesulitan yang kita dapatkan di jalan dakwah ini, maka seorang itu dia akan mendapatkan pahala. Dan seseorang akan mendapatkan pahala dengan kadar ujian yang datang kepada dia. Inna idhamal ajri ka idhamil bala. Besarnya sebuah pahala itu ditentukan dengan besarnya ujian yang datang kepada kita. Semakin besarnya ujian, ada orang diuji secara psikis, ada orang diuji secara fisik, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ada orang diuji secara lingkungannya dan sebagainya. Berbagai macam ujian datang. Berbagai macam. Semakin besarnya sebuah ujian, ketika ada kesabaran dalam diri kita, ada ketakwaan yang kita tingkatkan dalam diri kita dari poin sabar ini, maka semakin besar pahala yang kita akan dapat, ya kan? Semakin besar pahala yang kita dapat, semakin besar kita mengupgrade keimanan kita, semakin besar kita mengupgrade pahala nanti insyaallah bismillah taala dengan ujian yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Seorang ustaz akan diuji dengan kadar keimanannya, seorang penuntut ilmu akan diuji dengan kadar keimanannya, baik ikhwan maupun akhwat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang paling berat ujiannya, kata Nabi SAW, asyaddul ketika ditanya asyaddu balaa, ayyun nas asyaddu balaa, manusia mana yang paling berat ujiannya, maka Nabi SAW mengatakan pertama adalah para nabi tentunya. Kemudian fal amthal wal amthal, yang semisal dan semisal. Yubtalal 'abdu ala hasbi dini. Seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan agamanya dia. Fa in kana fi dinihi sulban, jika agamanya semakin kuat, maka apa? Ishtadda bala'u, maka semakin berat dan semakin besar pula ujian yang dia dapatkan. Lihat bagaimana sahabat keimanan yang luar biasa dalam diri mereka, maka ujian pun semakin berat mereka hadapi. Allahu a'lam bishawab. Kita belum apa-apa, kita belum menghadapi apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, lihat Ahlus Syam hari ini, saudara-saudara kita di Palestina, mereka diuji sesuai dengan tingkat agama mereka. Lihat kesabaran dan keimanan mereka, maka dengan itu pula mereka diuji. Allahu a'lam bishawab. Kita belum ada apa-apanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila dalam agamanya itu riqqah, ringan, ya, atau agamanya tidak kuat, ya, ubutul ya ada hasbi dini, maka dia diuji sesuai dengan agamanya tersebut. Jadi ujian semakin ringan pula. Ya, jadi orang semakin tingkat ketakwaannya tinggi, tingkat keimanannya tinggi, ya, konsisten dan konsekuen dia di dalam agama itu semakin kuat, maka semakin kuat pula ujian. Maka Nabi SAW mengatakan, fama yabrahul balahu bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Kata Nabi SAW, bahwasanya apa? Ujian itu akan selalu datang kepada seorang hamba. Ujian itu akan datang kepada seorang hamba, selalu datang kepada dia, hingga ujian, kalau sampai ujian itu dia pergi, sedangkan dia berjalan di atas muka bumi, sedangkan tidak tersisa sedikit pun daripada kesalahan di dalam dirinya. Berarti apa? Ujian datang bukan hanya meningkatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut, meningkatkan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di derajatnya dia di hadapan Allah Jalla fi'ala. Tapi ujian itu pula akan menghapus segala bentuk kesalahan dan dosa yang dia lakukan di masa lalu. Bukankah kita, harapan terbesar kita adalah kita diampuni dosa-dosanya, ikhwan? Siapa sih? Setiap hari kan kita minta pada Allah. Yang paling kita harapkan apa? Ditambahkan pahala. Yang kedua adalah dihapuskan dosa. Itu yang kita harapkan. Maka Nabi SAW mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang diuji, yaitu apa? Dihapuskan dosa. Ikhwan, orang mencela kita, orang mencaci kita, orang memfitnah kita, kalau kita sabar, lihat pada sisi kebaikan yang Allah janjikan, yaitu apa? Dihapuskan dosa. Dihapuskan apa? Dosa. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa li ajli hadha fa sabruka ala tariq ad-da'wa wa ala al-makarih allati ta'tika bi hadha at-tariq huwa al-wajib 'alaika. Maka ikhwan, ya, dikarenakan hal ini, maka bersabarmu di atas jalan dakwah, di atas berbagai macam keburukan yang engkau dapatkan di jalan dakwah ini, ya, allati ta'tika bi hadha at-tariq, yang datang kepadamu di jalan dakwah ini, sabar ini hukumnya wajib. Jadi sabar di jalan dakwah ini hukumnya apa? Wajib. Kita berdakwah itu hukumnya apa? Wajib. Dan bersabar terhadap keburukan yang datang di jalan dakwah wajib. Memang kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita itu terpukul, ya kan? Kadang-kadang kita itu ada sifat manusiawi, kadang-kadang kita itu muncul kesabaran. Tapi ingat bahwasanya ketika hal itu muncul kepada kita, jangan agar supaya kita bisa sabar, ya, kita ingat apa yang Allah janjikan daripada dibalik hikmah, dibalik ujian yang datang kepada kita ini. Allahu a'lam bishawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah akan menguji kita selalu. Ingat itu, Allah akan menguji kita selama masih hidup di dunia. Kita akan diuji. Kita akan diuji sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kita nak mati saja kita akan diuji, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini, ad-dunya darul bala, kata para ulama.
Dunia itu adalah tempat di mana kita diuji. Makanya apa? Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena orang kafir mau melakukan apa saja, mereka tidak dibatasi oleh syariat. Ya kan? Orang mukmin dibatasi. Ingat, nikmat yang datang kepada kita, seorang mukmin, bagi seorang mukmin itu juga ujian. Kesehatan itu ujian. Anak istri itu juga ujian. Ilmu yang Allah berikan itu juga ujian. Ya kan? Semua yang ada di dalam, semua yang kita dapatkan, baik yang sifatnya nikmat maupun yang sifatnya ujian, ya, yang sifatnya nikmat, yang ujian, itu semua adalah sifatnya nikmat, itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, maka kita harus sabar. Dan sabar itu ada 3 jenis ya. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, misal kita menuntut ilmu ini, kita harus sabar. Ya kan? Menyimak, mendengar, memahami, mencatat, ini harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kita akan tinggalkan ini. Jalan terbaik di muka bumi, jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita harus sabar. Kemudian apa? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, para akhwat juga harus sabar. Sabar dalam ketaatan, taat pada suami, ya kan? Taat pada suami, taat dalam menuntut ilmu, taat dalam mengamalkan ilmu. Ya kan? Sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Kita dalam meninggalkan kemaksiatan baik kepada Allah, baik kepada baik kepada yang sifatnya meninggalkan kemaksiatan atau kedurhakaan, baik hubungannya antara Allah ataupun hubungannya dengan manusia. Maka kita harus sabar, kita tahan diri kita daripada melakukan segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa, baik dosa kezaliman terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita atau hubungannya dengan Allah Jalla fi'ula. Baik para ikhwan, kita harus sabar dalam menundukkan pandangan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu, karena tabiat manusia paling hobi, paling suka dengan hal-hal yang sifatnya misal buruk dan sebagainya. Allah sudah kabarkan hal itu dalam Al-Quran, ya kan? Allah kabarkan apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Kebanyakan nafsu jiwa manusia itu dia memerintahkan ke dalam keburukan. Makanya orang paling suka apa? Orang paling suka apa? Riba, ya kan? Orang paling suka mencaci, maki, aib orang itu paling suka. Dia untuk mengungkap aibnya sendiri, dia tak ada suka. Tapi kalau aib orang paling suka dia, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Kalau kita dapatkan orang paling suka dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya buruk dan sebagainya, itu sudah banyak sekali. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada tanya antum, banyak orang baik atau orang buruk? Banyak orang baik atau orang buruk sekarang di tengah kita? Antum tinggal di lingkungan antum, lebih banyak orang ke masjid atau orang meninggalkan masjid? Lebih banyak orang meramaikan masjid atau orang meramaikan konser? Lebih banyak konser, ya kan? Lebih banyak kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela. Wanita yang menutup aurat dengan sempurna lebih banyak atau wanita yang tidak menutup auratnya dengan sempurna? Banyak wanita yang mempertontonkan aurat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Manusia lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya buruk. Ya ikhwan, kita hafal Quran. Coba kita hafal Quran itu, hafal sampai 20 kali kadang belum kecantol di pikiran kita dan hati kita. Tapi kalau dengar musik sebentar aja udah, gitu kan? Udah hafal. Misal contoh, kita naik angkot, turun dari angkot, ya sudah hafal. Padahal kita tidak fokus mendengarkan, ya kan? Padahal kita berusaha untuk tutup telinga tidak mendengarkan, tapi pulang itu membekas dalam pikiran kita. Coba kalau kita baca Quran, menunjukkan bahwa jiwa manusia memerintahkan kepada keburukan, mengarahkan dia kepada keburukan. Ikhwan rahimah, maka kita harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ujian terbesar itu adalah ujian terhadap dalam diri kita, melawan diri kita sendiri. Allah a'lam bishawab. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar terhadap segala bentuk takdir yang kita tidak sukai. Antum suka enggak sakit? Saya tanya antum. Siapa sih suka yang sakit?
Siapa suka dengan keburukan yang menimpa dirinya? Siapa suka dengan kemelaratan, kemiskinan, kefakiran? Siapa suka? Tidak ada sih kita manusia yang suka dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Antum suka anak antum diuji dengan sakit, antum suka istri antum diuji dengan sakit, antum suka antum diuji dengan sakit, ataukah antum suka dengan kemiskinan, kefakiran, kemelaratan, kelaparan dan sebagainya? Nah, ada manusia yang suka dengan hal itu. Tapi apa? Kita harus sabar. Kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar bighairi hisab, tanpa ada hitungannya bagi orang yang dia sabar. Ya, makanya kita harus apa? Selalu mengupgrade, kita meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Ingat bahwasanya hidup di dunia pasti diuji. Apalagi kita menapaki jalan dakwah ini, jalan Islam, jalan sunnah ini, pasti diuji ya ikhwan. Jangan menyangka antum tidak akan diuji. Ini ayat Al-Qur'an ya ikhwan. Jangan menyangka Anda tidak akan diuji. Pasti kita diuji ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya ikhwan, kemudian Syekh mengatakan di sini wa hadhihi al-khisal al-arba' dzakaraha Ibnu al-Qayyim hina dzakara jihad an-nafs. Bahwasanya empat poin ini yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, bersabar. Ya, bersabar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan empat poin ini ketika beliau menyebutkan tentang jihadun nafs. Jadi empat poin ini adalah jihad terhadap kita apa? Jihad terhadap diri sendiri. Ya, kita melakukan apa? Jihad terhadap diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembersihan jiwa, tasfiyah wa tarbiyah. Itu ada pada empat poin ini. Tasfiyah dan tarbiyah terhadap diri sendiri, mensucikan jiwa, lalu mentarbiyah, menghiasi dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan, ada pada empat poin ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah jihadun nafs. Ketika beliau mengatakan bahwasanya jihadun nafs arba'u maratib, bahwasanya jihadun nafs ini, jihad terhadap jiwa, jihad terhadap diri sendiri ini ada empat poin. Ya, maka beliau mengatakan yang pertama ayyujahid ala ta'allumi huda wa dinil haqqi alladhi la falahu laha wa la sa'adatun fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi wa tafatahu ilmuhu syaraini. Melakukan jihad untuk selalu mempelajari huda, menuntut ilmu tentunya, dan agama yang hak ini. Ketahuilah bahwasanya yang mana seseorang itu tidak akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dalam dirinya dia, dalam kehidupannya, kecuali dengan menuntut ilmu. Antum lihat orang yang hidup kosong daripada ilmu, apa yang terjadi? Hidupnya hampa, hidupnya gersang, ya kan? Hidupnya gersang. Antum buktikan sendiri. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dari wajah itu nampak orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Dari wajah itu nampak ketika, ataupun dari sebuah musibah ataupun ujian yang datang. Kalau orang punya ilmu, tenang. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya at-taqwa itu nurun fil wajh. Takwa, bagian daripada takwa ilmu ya, adalah cahaya di wajah. Wa quwwatun fil badan, kekuatan di badan, wasi'atun fil rizq, dan kelapangan di dalam rezeki. Itu takwa. Takwa itu berpengaruh di wajah. Makanya antum coba lihat, antum ambil foto antum yang lama sebelum antum mengenal sunnah dan antum sudah mengenal sunnah, antum bandingkan itu. Ya kan, biasanya after dan before itu ya. Kayaknya perubahannya jauh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nurun fil wajh. Jadi tanda-tanda ketaatan, ketakwaan itu akan ada di pada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanda kebahagiaan. Kalau wajah ya berseri-seri, itu menunjukkan bahwasanya tanda kebahagiaan, dan itu tidak akan didapat kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu. Kebahagiaan, keberuntungan tidak akan didapat kecuali dengan ilmu. Ketika seorang kehilangan daripada hal ini, jiwa itu ketika dia kosong daripada ilmu, yang terjadi adalah dia hidup dalam keadaan kesengsaraan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah dia melawan ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi, yaitu apa? Dia melakukan jihad terhadap dirinya dia, nafsunya dia, untuk mengamalkan ilmu ini. Jadi kita harus bersungguh-sungguh memaksakan diri kita untuk beramal. Kita memaksakan diri kita untuk beramal.
Karena kalau kita tidak memaksakan diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan malas. Antum lihat, coba sekarang antum kalau mau baca Quran, baru nak baca sudah ngantuk, ya kan? Antum pas buka Quran udah menguap, ya kan? Pas baca Quran mata mulai kabur, baru satu ayat dah mulai kepala udah mulai jatuh. Seperti itu. Maka kita harus memaksakan diri kita. Kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk membaca Quran, atau kita tidak memaksakan diri kita untuk mengamalkan ilmu, maka tidak akan bisa. Antum lihat ya ikhwan, antum misal contoh antum mau menuntut ilmu saja dari rumah itu berbagai macam, pergi apa enggak, apalagi kalau ada hujan dikit gitu kan, gerimis tuh, nyaman kalau tidur di rumah ditemani istri, ada kopi, ada pisang goreng gitu ya, ada mie rebus, masya Allah gitu ya. Udah mulai malas kita untuk berangkat menuntut ilmu. Maka kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan jihadun nafas. Lihat salafun salih, kita sekarang dimudahkan untuk untuk kita dimudahkan dalam hal berbagai macam kebaikan, tapi kita dengan kemudahan itu kita menjadi malas. Kita menjadi malas dalam beramal. Antum buktikan sendiri kan? Nggak ada live aja udah mantap. Padahal keutamaan antara live dengan datang itu beda ya. Lihat sahabat itu, sabiqun bil khairat. Mereka itu berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Coba bayangkan, kita punya mobil, kita punya motor, mereka jalan kaki. Ada sahabat yang dia jalan mau sholat bersama Rasulullah SAW harus bermil-mil. Coba kita naik motor, naik di atas motor sampai, tidak perlu langkah, tidak butuh kalori yang banyak, tidak butuh makan harus sampai 2 minit 3 minit. Kita cukup minum teh, naik motor, tidak butuh kalori yang banyak, udah sampai. Tapi malas. Makanya apa? Harus ada jihadun nafas, jihad terhadap diri kita untuk beramal, Kalau kita tidak maksakan diri kita tidak bisa. Kita harus maksakan diri kita untuk sedekah, maksakan diri kita untuk membaca Quran, maksakan diri kita untuk berzikir, maksakan diri kita untuk menyimak dengan baik, maksakan diri kita untuk mencatat, maksakan diri kita untuk menghadiri majelis ilmu. Maksa. Kalau tak maksa tak bisa. Kita kalau tak paksa kita tak bisa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, orang yang berhasil adalah orang yang memaksakan diri mereka untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara jihadun nafas itu adalah ayyujahidana 'ala da'wati ilaihi. Dia harus memaksakan diri dia untuk mendakwahkan kepada ilmu ini, kepada kebenaran ini, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang kalau misal kita baru dapat, kita diuji dengan celaan sedikit, malas dia apa istilahnya, kalau orang bilang apa? Kalau orang bilang ini, kalau orang Jakarta bilang lu gue gitu kan, lu kamu ya kamu, saya ya saya. Kalau orang apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut anania, egois, untuk dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, gitu kan? Tidak ada dalam Islam konsep selamat sendiri, itu tidak ada. Dalam Islam tak ada konsep selamat sendiri. Yang penting saya, tidak. Kalau ada orang mengatakan yang penting saya selamat, ketahuilah dia tidak selamat. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, hatta sampai sudah naik di atas perahu, di atas kapalnya, dia masih panggil anaknya dia. Karena di dalam Islam tidak ada konsep selamat sendiri. Tidak ada konsep selamat sendiri. Yang penting saya mengenal sunnah, orang nak sesat apapun apa, terserah mereka, gitu. Tidak ada seperti itu, ikhwan. Ini termasuk perbuatan dosa besar, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh. Maka kita harus paksa diri kita. Kadang-kadang kan kita kalau menghadapi orang-orang lingkungan masyarakat, atau orangnya agak sangar dikit, ya kan, kumisnya agak tebal, tatonya agak lalat sedikit di sini, gitu ya. Dia tunjuk itu aja, kita digoyang-goyang kumisnya, kita udah takut gitu ya. Ya kan? Kita udah takut.
Antum mau jadi mujahid gimana? Gimana kalau kita diuji dengan musuh menyerang kita? Antum nak lari tunggang langgang, nak lari kipas badan, selamatkan diri sendiri. Kalau antum mentalnya seperti itu, takut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut, agak sesat di luar sana. Banyak yang tidak tahu tentang tauhid, banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Masa kita mau biarkan mental kita dibangun? Seorang beriman itu dicaci, dimaki, dihina. Kita harus siapkan diri kita. Ujian di dunia ini tidak ada apa-apanya. Lihat, kita bayangkan, Ana selalu katakan kepada istri Ana, ujian di dunia ini tidak ada apa-apanya. Nanti ada ujian terbesar di akhirat. Kalau kita tidak selamat daripada ujian di dunia ini, kita tidak melawan ujian yang ada di dunia ini, maka kita tidak akan bisa selamat daripada ujian yang ada di akhirat. Lihat seperti itu. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paksakan diri kita untuk mendakwakan agama Allah Tabaraka wa taala. Ya, kita harus paksakan diri kita. Kadang kita itu tabiat manusia, ya kan? Tabiat manusia. Tapi jangan kita lihat kepada hal itu. Kita lihat ini jalan kemuliaan, jalannya para nabi, jalan terbaik di muka bumi, jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaklah kita mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, ya ikhwani rahimani wa. Kalau kita tidak mengajarkannya, maka termasuk kategori orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu apa? Ayyujahidah ala sabri ala masyaqqid da'wati ila Allah wa adal al-khalq. Yaitu apa? Hendaklah dia sabar di dalam dia sabar atas berbagai macam kesulitan dan keburukan di jalan dakwah ini, ya, ataupun keburukan yang datang daripada manusia, daripada makhluk. Kita harus sabar, tanamkan sabar ini terus, ingatkan kita untuk selalu sabar, minta kepada Allah agar kita selalu sabar. Ingat, as-sabru rasul iman, as-sabr, puncak keimanan itu sabar. Puncak keimanan itu adalah apa? Sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ini puncak keimanan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika seseorang, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan hendaklah dia memikul itu semua, dan dia memikul itu karena Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'ah sara min ar-rabbaniyyin. Maka kalau seorang ini dia menyempurnakan 4 poin ini, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan bersabar, maka dia termasuk kategori orang-orang yang Rabbani, ya. Fa inna salafa, sesungguhnya para salaf mereka telah bersepakat bahwasanya seorang alim, seorang yang berilmu, tidak dikatakan sebagai Rabbani, seorang alim Rabbani, hingga dia mengetahui kebenaran, dia mengamalkan kebenaran tersebut, dan dia mengajarkan kebenaran tersebut, dan dia bersabar di atas 3 poin terutama di jalan dakwah, yaitu ketika dia mengajarkan kebenaran tersebut. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 4 poin ini harus kita perhatikan betul. Kita harus perhatikan, dan bukan hanya ketika kajian sini saja. 4 poin ini setiap detik, setiap menit kita tidak akan lepas daripada 4 poin ini. Allahu a'lam bishawab. Dalam kehidupan kita untuk melawan hawa nafsu kita yang buruk, maka kita harus merealisasikan 4 poin ini, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan bersabar. Dan hal inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Al-thaniya al-amalu bih, al-thalitha ad-da'watu ilaih, al-thalitha ad-da'watu ilaih, ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fih. Bahwasanya apa? Ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu, yang ketiga adalah mendakwakan ilmu, yang keempat adalah yang keempat adalah bersabar. Allahu a'lam
mendakwakan ilmu dan bersabar. Nah, empat poin ini termasuk jihadul nafas, jihad melawan diri sendiri. Allahu a'lam bishawab. Dan ini jihad yang paling utama dan pertama. Seorang sebelum dia melakukan jihad di medan perang, dia harus melakukan 4 poin ini dulu. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita sebutkan dalilnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya lagi, menyebutkan tentang dalil terkait dengan 4 poin ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Baik, ada ikhwan yang mau bertanya? Masuk waktu ya. Baik, azan dulu ya. Azan dulu.
Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya sambung sedikit ya. Adapun dalil daripada 4 poin itu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan kepada 4 poin yang kita sebutkan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr secara keseluruhan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Al-Asr itu ad-dahr waz zaman. Maksudnya adalah ad-dahr, ad-dahr waz zaman, yaitu waktu, zaman, waktu atau zaman. Di sini Allah Subhanahu wa taala aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengan waktu, li syarfihi, disebabkan kemuliaan waktu itu. Waktu itu sesuatu apa? Dia memiliki kemuliaan. Karena dengan waktu itu wa innama syarfud dahr, ya. Waktu itu dia hanyalah dikatakan sebagai waktu yang dia mendapatkan kemuliaan, hanyalah dia mendapatkan satu kemuliaan, li'annahu huwal waqtul ladzi bihi yata'abbadul 'abdu li rabbih subhanahu wa ta'ala. Karena dengan waktu ini, ya, karena dikarenakan waktu ini dengan dia dia adalah waktu yang digunakan untuk apa? Seorang hamba itu beribadah kepada Rabb-nya. Karena dengan waktu itu seorang hamba dia beribadah kepada Rabb-nya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya waktu dikatakan mulia, dia mendapatkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah bersumpah dengan waktu karena dia memiliki sebuah kemuliaan. Kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali Allah ingin menunjukkan makhluk itu adalah makhluk yang agung, atau makhluk itu dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan daripada makhluk ataupun kemuliaan daripada makhluk itu menunjukkan kepada keagungan dan kemuliaan sang pencipta. Coba Anda memberikan sebuah permisalan seperti ini. Kalau ada seorang arsitek, misal arsitek merancang sebuah bangunan yang sangat unik, yang sangat luar biasa sekali, kita akan mengatakan apa? Orang yang membuat bangunan itu, merancang bangunan ini, orang yang sangat jenius dan luar biasa. Baik ya? Maka hasil karya daripada buatan seseorang itu menunjukkan kepada kecerdasan dan kedudukan orang tersebut. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu biasa ya. Allahu a'lam bissawab. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan sesuatu pun. Keagungan Allah lebih daripada itu lagi. Kemuliaan Allah lebih daripada itu lagi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan waktu menunjukkan bahwasanya waktu ini dia memiliki sebuah kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki keagungan dan ya kemuliaan di sisi manusia. Dengan waktu kita bisa beraktivitas sebenarnya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini sangat dibutuhkan oleh kita. Allahu a'lam bissawab. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, banyak orang diberikan waktu luang tapi dia lalai. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Kata Nabi SAW, ada 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ketika berikan 2 nikmat itu kepada manusia, maka manusia itu banyak lalai dalam menggunakannya. Yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Ingat bahwasanya waktu ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nikmat yang akan ditanya adalah usia. Usia itu umur, waktu apa enggak? Waktu ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita gunakan usia itu untuk apa? Usia muda sampai kita mati itu kita gunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis bahwasanya, ya, ma min sa'atin tamurru bi ibni adam la yadhkuru fiha illa tahassara biha yaumal qiyamah. Tidaklah satu waktu yang melewati seorang hamba yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan menyesali waktu tersebut di hari kiamat. Makanya ketika Allah bersumpah dengan al-'asr wal 'asr, ya, Allah bersumpah dengan al-'asr. Kemudian Allah berfirman apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semua kata Allah, manusia semua berada dalam kerugian. Karena alif lam di sini artinya manusia secara keseluruhan. Semua manusia berada dalam kerugian. Yang hidup di muka bumi ini
wal asr, demi masa, demi waktunya. Ketika diberikan waktu pasti ada yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kerugian seorang itu berbeda-beda, antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Keuntungan seseorang itu juga berbeda-beda. Ya kan? Tergantung waktu yang Allah berikan itu dia gunakan. Ya, ada orang yang mendapatkan nilai sekitar 70%, ada orang yang mendapatkan 60%, ada orang mendapatkan 50-50, 50%, mi'ah bil mi'ah. Ada orang yang mendapatkan 40%, ada orang mendapatkan sisanya merugi. Ada orang, makanya ikhwani rahimani, orang tergantung. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Allah berfirman. Ya, makanya ikhwani rahimani warahmatullah, ya, semua manusia. Ya, kenapa? Karena alif lam di sini alif lam al jinsiyah, maksudnya manusia semua. Ya, atau jinsul insan kulluhum, yaitu semua manusia fi khasaratin azimatin, mereka dalam tsaniyah, kecuali orang yang diperkecualikan di dalam surat Al-Asr ini. Allah perkecualikan siapa? Ya, Allah perkecualikan orang-orang yang apa? Beriman, beramal saleh, berdakwah, menasihati dalam kebenaran, dan bersabar. Allahu a'lam bishawab. Bagi di sini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah akkada hadhihi al-ayat, menguatkan, memastikan ayat ini, ya, atau makna yang ada di sini dengan 3 penguatan, pemastian. Allah pertama menggunakan sumpah, wal asr, waw, yaitu waw di sini waw qasam, yaitu waw sumpah. Ini muakkidat, penguat, pemastian. Kalau pemastian itu sama seperti kita katakan begini, betul-betul saya, atau misal kita demi Allah saya jujur. Nah, ini namanya pemastian, sumpah ya, demi Allah saya jujur. Maka Allah menggunakan waw qasam di sini, waw sumpah, menunjukkan Allah memastikan sesuatu, menguatkan sesuatu dengan sumpah tersebut. Kemudian inna ini harfun nasb dan taukid. Dia termasuk kategori taukid dalam kaidah bahasa Arab, penguat atau pemastian terhadap sesuatu. Sesungguhnya, misal kita katakan sesungguhnya saya telah melakukan hal ini. Ini sebuah pemastian dan penekanan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian la fi khusr. La fi khusr ini apa? Al-lam waqi'ah. Dalam kaidah bahasa Arab ini namanya lam al-waqi'ah fi jawabi khabar inna, dalam bentuk jawaban khabar inna. Ini juga sebuah apa? Kepemastian, penekanan. Sebagai wal asr, demi masa. Ini kan demi masa, pemastian ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya, atau kita bisa artinya benar-benar manusia itu semuanya lafi khusr, betul-betul dalam kerugian. Sebuah pemastian, penekanan bahwasanya perkara ini betul-betul nyata. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali siapa? Kecuali yang Allah firmankan, Allah perkecualikan di sini siapa? Yaitu ada orang-orang yang mereka mengumpulkan pada diri mereka 4 poin. Yang pertama apa? Yaitu amanu, mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya apa? Orang-orang yang menuntut ilmu, lalu mereka meyakini, mereka menuntut ilmu, atau mereka membangun keimanan mereka di atas ilmu, keyakinan mereka di atas ilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah mereka berilmu, mereka beramal saleh. Mereka mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian apa? Ya, setelah mereka mengamalkan ilmu, wa tawassaw bil haq, mereka berdakwah, menyampaikan. Dan ruang lingkup paling kecil daripada dakwah itu adalah keluarga. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ya, ruang lingkup hamba, ya kan? Bagi seorang hamba, dakwahkan keluarga antum, istri antum, anak antum, bapak antum, ibu antum, sanak famili antum. Itu tanggung jawab antum. Atau orang-orang yang berada dalam apa? Di bawah pengasuhan antum.
maka antum wajib mendakwahi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa tawassaw bil haqq. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kesimpulan daripada surat ini bahwasanya manusia itu ada dua bagian, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khasirun, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Ruginya berbeda-beda. Ada orang yang rugi secara totalitas, ya kan? Tidak menuntut ilmu, tidak mengamalkan ilmu, tidak mendakwakan ilmu, dan juga sabar. Ini orang yang rugi dunia akhirat. Ada orang yang rugi, ya, sesuai dengan kadar yang dia tinggalkan daripada 4 poin ini, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang dia menuntut ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu, rugi, ya kan? Dia tidak mengamalkan ilmu sesuai dengan kadar yang dia tinggalkan daripada ilmu yang dia tidak amalkan itu, dia rugi. Wallahu a'lam bishawab. Kadarnya berbeda-beda, ya kan? Maka ada orang yang beruntung. Poin manusia yang kedua adalah manusia yang beruntung, manusia yang mereka menyempurnakan 4 poin ini, dan mereka inilah yang disebut dengan Rabbaniyun, orang-orang yang Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita mau membentuk generasi Rabbani sebagaimana yang disebutkan Ustaz semalam, Ustaz Abu Abbas Tabrani, ya kan? Kita mau menjadi apa, orang bilang apa? Arsitek kehidupan itu. Maka kita harus menyempurnakan 4 poin ini dalam diri kita. Bagaimana kita mau membimbing anak kita, istri kita, kita mau membentuk generasi terbaik di muka bumi ini kalau kita tidak bisa mengumpulkan 4 poin ini dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita mau menyampaikan ilmu sedangkan kita tidak punya ilmu? Bagaimana kita mau mengamalkan ilmu kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana kita mau mendakwakan ilmu kalau kita tidak punya? Bagaimana kita bisa sabar kalau kita tidak punya ilmu tentang sabar itu? Wallahu a'lam bishawab. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu dia tidak bisa memberikan kepada orang lain. Antum tidak punya uang, antum tidak bisa sedekah. Antum tidak punya ilmu, antum tidak bisa ajarkan. Antum tidak punya makanan, antum tidak bisa memberikan makan kepada anak istri antum. Antum tak punya ilmu, antum tak bisa mengajarkan kepada anak antum. Wallahu a'lam bishawab. Maka faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka kita harus mengumpulkan 4 poin ini. Wallahu dalil daripada 4 poin tersebut. Antum ya pulang antum baca lagi tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir-tafsir yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk antum semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas perkataan daripada Imam Syafi'i, yaitu ketika Imam Syafi'i menyebutkan tentang keutamaan daripada surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini surat yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sampai Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia mengatakan apa? "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya, kepada manusia, kecuali surat ini. Maksudnya apa? Fil wa'dhi, bukan dalam syariat, tapi dalam nasihat, bukan dalam syariat. Karena kita butuh kepada syariat. Tapi yang dimaksud adalah al-wa'dhu, yaitu nasihat. Ya, nasihat ataupun wasiat. Maka kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup untuk memberikan nasihat kepada manusia. Maka surat ini sangat agung. Pentingnya untuk kita setiap muslim mukmin untuk merenungi tentang surat ini. Ya, merenungi tentang surat ini. Sehingga salaf kita, mereka itu selalu membacakan surat Al-Asr ini kalau mereka bertemu satu sama lain untuk saling mengingatkan. Wallahi ikhwan, maka surat ini sangat kedudukannya sangat mulia. Antum harus merenungkan, antum harus mentadabburi betul-betul surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, Allah berfirman, "Innal insana lafi khusr." Manusia berada dalam kerugian. Ini sebuah ancaman loh. Ini sebuah ancaman. Ini sebuah ancaman. Ketika antum rugi, antum mendapatkan kerugian, antum termasuk orang-orang yang merugi, maka kata para ulama, khusr di sini bukan hanya sebatas ucapan tanpa hukuman. Ada dosa, ada hukuman di akhirat, ada hukuman di dunia. Ingat itu ya. Ada dosa, ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah daripada hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ba'da hadza ada makanan sedikit, ada sedekah daripada muhsinin. Antum jangan pulang dulu, kita makan. Kita makan. Ada makanan sedikit, kita makan. Antum belum pernah makan papeda khas Maluku. Khas Maluku. Lagi hits ya. Makanan yang terbuat dari sagu. Masya Allah, ini makanan yang sangat menyehatkan. Barakallahu fikum. Insya Allah ada ikan, ada papeda, ada sambal colo-colo khas Maluku. Anak hari ini jadi duta orang Maluku.
mempromosikan makanan Maluku. Kurang satu, ada sagu lempeng, kurang satu aja. Tak ada sagu lempeng. Kalau ada sagu lempeng, antum gigi-gigi lepas semua, ronga semua. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.